Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 30 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua agar Kristuslah penghibur pribadi kami masing-masing. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayorbaba. Kepada Saudara Stephen, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Kekacauan Banyak Suara. Ayat inti terdapat dalam Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Dalam pekerjaan terakhir untuk memperingatkan dunia, dua panggilan yang jelas diberikan kepada gereja-gereja. Pekabaran malaikat kedua adalah, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Wahyu 14 ayat 8. Dan dalam seruan nyaring dari pekabaran malaikat ketiga terdengar suara dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah mengingat segala kejahatannya." Sebagaimana Allah memanggil anak-anak Israel keluar dari Mesir agar mereka dapat memelihara Sabatnya, demikian juga Ia telah memanggil umatnya keluar dari Babel agar mereka tidak menyembah binatang atau patungnya. Setelah kebenaran diberitakan sebagai kesaksian kepada segala bangsa, setiap kuasa kejahatan yang dapat dibayangkan akan dijalankan dan pikiran-pikiran akan dikacaukan oleh banyak suara yang berseru, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana. Inilah kebenaran. Aku memiliki pekabaran dari Allah. Ia telah mengutus aku dengan terang besar. Lalu akan ada penghapusan tonggak batas dan usaha untuk meruntuhkan tiang-tiang iman kita. Usaha yang lebih tegas akan dilakukan untuk meninggikan sabat palsu, untuk mencemooh Allah sendiri dengan menggantikan hari yang telah Ia berkati dan kuduskan. Sabat palsu ini akan ditegakkan oleh hukum yang menindas. Tetapi sementara setan bekerja dengan keajaiban-keajaiban dustanya, waktu yang telah dinubuatkan dalam kitab Wahyu akan digenapi. Dan malaikat perkasa yang akan menerangi bumi dengan kemuliaannya akan memberitakan kejatuhan Babel dan memanggil umat Allah untuk meninggalkannya. Kapankah dosa-dosanya bertimbun-timbun sampai ke langit? Ketika hukum Allah akhirnya dibuat tidak berlaku oleh undang-undang, maka pada saat kesesakan umat Allah, itulah kesempatan baginya untuk menunjukkan siapa sebenarnya penguasa langit dan bumi. Ketika kuasa setan sedang mengaduk-aduk unsur-unsur dari bawah, Allah akan mengirimkan terang dan kuasa kepada umatnya agar pekabaran kebenaran dapat diberitakan ke seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Kekacauan suara yang dimaksudkan adalah yang terdapat dalam Maranatha halaman 189 paragraf 4. Dikatakan, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana. Inilah kebenaran. Aku memiliki pekabaran dari Allah. Ia telah mengutus aku dengan terang besar."
Dan hal ini sudah terjadi sejak abad pertama. Menurut Josephus, tokoh-tokoh seperti Teudas membujuk ribuan orang ke padang gurun dengan dalih sebagai Mesias. Suara yang mengacaukan adalah pekerjaan setan untuk membutakan pikiran umat Allah. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 143 tahun 1901 paragraf 50 berbunyi, "Pada saat seruan nyaring malaikat ketiga, mereka yang telah dibutakan oleh musuh yang belum sepenuhnya pulih dari jerat setan akan berada dalam bahaya, karena akan sulit bagi mereka untuk membedakan terang dari sorga, dan mereka akan cenderung menerima kebohongan. Pengalaman keliru mereka akan mewarnai pikiran, keputusan, usulan, dan nasihat mereka. Oleh sebab itu, ada satu suara saja yang perlu kita dengar, supaya jangan dibutakan oleh suara-suara kacau yang setan buat. Suara siapakah yang harus kita dengar? Testimonies for the Church, volume 7, halaman 71, paragraf 3 berkata, "Apakah kita menyadari betapa dekatnya Yesus akan datang kepada kita? Dia berbicara kepada kita secara individu. Dia akan menyatakan dirinya kepada setiap orang yang bersedia mengenakan jubah kebenarannya." Yesus sangat dekat dengan kita. Yesus berbicara secara pribadi kepada kita. Bahkan, suatu kali di tahun 1906, Enya White menuliskan surat kepada seseorang di Australia yang terdapat dalam surat nomor 322 tahun 1906 paragraf 3. "Saya berdoa agar Tuhan menyatakan dirinya kepada Anda sebagai penghibur pribadi." Siapakah Tuhan yang dimaksudkan oleh Enya White dalam suratnya ini? Yesus Kristus tentunya. Enya White berdoa agar Yesus menyatakan dirinya sebagai penghibur pribadi bagi masing-masing kita. Oleh karena itu, renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 189 paragraf 2. Dalam pekerjaan terakhir untuk memperingatkan dunia, dua panggilan yang jelas diberikan kepada gereja-gereja. Pekabaran malaikat kedua adalah, sudah rubuh, Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Wahyu 14 ayat 8. Dan dalam seruan nyaring dari pekabaran malaikat ketiga, terdengar suara dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya." Nah, apakah hubungannya kedua panggilan ini dengan Yesus sebagai penghibur pribadi kita dan yang secara pribadi berbicara kepada kita? Perhatikan yang disampaikan berikut ini yang terdapat dalam Katekismus Gereja Katolik dengan nomor 234 tentang Trinitas. Dikatakan, misteri Trinitas Maha Kudus adalah pusat misteri dari iman dan kehidupan Kristen. Itu adalah misteri Allah dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu adalah sumber dari semua misteri iman lainnya, terang yang menerangi mereka. Ini adalah ajaran paling mendasar dan penting dalam hierarki kebenaran iman. Jadi, Allah dalam doktrin Gereja Katolik adalah Trinitas. Nah, dalam doktrin Trinitas dikatakan, Bapa bukan anak dan anak bukan Bapa. Bapa bukan Roh Kudus dan Roh Kudus bukan Bapa. Serta anak bukan Roh Kudus dan Roh Kudus bukan anak. Dan ketiganya adalah Allah yang disebut dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan sesuai ajaran Trinitas yang tinggal di dalam hati adalah Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus itu bukan Yesus dan juga bukan rohnya Yesus. Allah Roh Kudus adalah pribadi yang lain yang bukan Yesus. Nah, kalau bukan Yesus yang tinggal di dalam hati kita, artinya bukan Yesus yang berbicara kepada kita. Tidak heran kekacauan banyak suara yang setan buat mengakibatkan kebutaan pemahaman dalam hidup umat Allah. Inilah pentingnya keluar dari Babel yang sudah rubuh dan tinggal dalam Yesus agar Yesus sendiri yang hadir menyertai kita, serta Yesus sendiri yang berbicara kepada kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya Yesus berkata kepada kita, jemaat Laodikia dalam Wahyu 3 ayat 20, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia,
dan Ia bersama-sama dengan aku. Dan Yesus masuk ke dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya yang disebut Roh Kristus. Dan Roh Kristus inilah yang Bapa utus ke dalam hati kita. Galatia 4 ayat 6. Kiranya kebenaran ini menjadi pertobatan bagi banyak orang agar keluar dari ajaran Babel yang sudah rubuh, yaitu Trinitas, dan kembali kepada satu-satunya Allah yang benar, melalui satu jalan, yaitu Anaknya yang tunggal, oleh menerima Roh Anak Allah dalam hati kita. Maka, hanya suara Yesus yang berbicara kepada kita di dalam hati kita. Kekacauan pun tidak ada dalam hidup kita, sebab Yesuslah penghibur pribadi kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran, panggilan, seruan pada pagi hari ini, untuk keluar dari Babel, sebab Babel sudah rubuh, khususnya ajaran Babel, yaitu Trinitas, dan kembali kepada satu-satunya Allah yang benar, oleh kehadiran Roh Anaknya dalam hati kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah Roh Anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami yang percaya membuka hati, menerima Kristus dalam hidup ini, maka kami akan terhindar dari kekacauan banyak suara di dunia ini yang dibuat oleh setan, untuk membutakan pikiran kami agar kami tidak mengerti akan kebenaran, dan kami menerima hanya satu suara, yaitu suara Kristus dalam hati kami. Dan itulah suara damai sejahtera yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Kami pun dipimpin hingga pada akhirnya dapat didapati benar saat Yesus datang kedua kali. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.